Ya, selamat pagi. Jadi hari ini kita masih di Taipei. Kita tadi di Taipei City Hotel. Nah, hari ini kita rencananya kita mau keliling National Palace Museum. Nah, jadi ini museum paling bagus di Taiwan ya. Jadi isinya benda-benda bersejarah dari China. Nah, nanti kita bakal lihat. Yuk, ini kita cari bus dulu. Nih, kita mau naik 680, 33 menit. Jadi kita naik taksi karena jaraknya udah deket. Lokasi National Palace Museum tidak jauh dari pusat kota. Kira-kira sekitar 10 menit saja. Seperti apa koleksi yang ada di dalam museum tersebut? Ikuti videonya hingga selesai. Ya, jadi kita sampai di National Palace Museum. Meskipun dibilang palace atau semacam istana, tapi sebenarnya ini museum ya. Kayaknya nggak pernah jadi istana deh. Tapi nanti coba kita pelajarin. Nih, jalannya jauh juga. Maka gedungnya. Nah, inilah kita masuk, beli tiket dulu. Nah, tiketnya 350, jadi sekitar 175.000. Lumayan mahal juga ya buat museum ini. Tapi kita lihat dalamnya bagus nggak. Please scan your ticket. Nih, yang lagi jadi exhibitnya ini Qing Empire. Sama ini exhibit satu laginya. Pertama-tama kita akan melihat koleksi batu giok yang dimiliki oleh National Palace Museum. Museum ini menyimpan koleksi batu giok yang berasal dari 7.000 tahun yang lalu hingga saat ini. 7.000 tahun yang lalu, bentuk batu giok masih sederhana, seperti disk ataupun peralatan batu. Katanya 7.000 tahun yang lalu, batu giok belum dianggap sebagai perhiasan, sehingga masih dapat ditemukan dalam bentuk mata kapak. Dalam perkembangannya kemudian, batu giok mulai dibentuk menjadi bentuk-bentuk sederhana. Bahkan di sekitar 6.000 tahun yang lalu, bentuknya ada juga yang seperti idol atau dewi kesuburan. Sekitar 2.000 tahun yang lalu, zaman dinasti Han, batu giok mulai dibentuk seperti binatang, misalnya seperti unta. Bahkan juga dijadikan seperti cangkir. 1.000 tahun yang lalu, zaman dinasti Song, batu giok bahkan menjadi media alat tulis. Zaman dinasti Ming, bentuk batu giok menjadi lebih kompleks. Sebagai informasi, apa yang disebut dengan batu giok adalah satu dari dua jenis batu. Yang pertama nephrite dan yang kedua jadeite. Nephrite seperti yang di depan, warnanya hijau muda dan juga keputihan. Sedangkan jadeite berwarna hijau tua. Lokasi tambangnya pun berbeda. Di China biasanya hanya ada nephrite, di Taiwan ada di Hualien. Sedangkan jadeite biasanya didatangkan dari tambang di Myanmar. Di sini terdapat peta lokasi penyebaran tambang. Bisa dilihat yang warna putih itu nephrite dan yang hijau itu jadeite. Selain batu giok, terdapat juga batu-batu berwarna lainnya yang dapat dipahat dan dijadikan perhiasan. Mereka adalah batu-batu quartz. Yang warna kuning itu adalah batu kalsedoni. Sedangkan yang krem kecoklatan itu dari agate. Warna ungu itu biasanya dari ametis. Sedangkan warna pink dari rose quartz. Lapis lazuli berwarna biru. Amber berwarna agak kemerahan. Masih banyak juga batu-batu lainnya ya. Ini koleksi yang paling populer di National Palace Museum ya. Jadeite cabbage. Tuh, dibikin warna alaminya jadi mirip betul-betul seperti kubis ya. Bahkan ada ini jangkrik. Nah, ini dia aslinya. Ada lagi nih batu yang bentuknya kayak ini ya, daging. Jadi diukir sampai betul-betul semakin mirip dengan daging. Nah, itu ada di sini nih persis. Berikutnya, kita akan melihat koleksi perunggu di National Palace Museum. Perunggu memang telah lazim digunakan di China dari tahun 1600 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Shang misalnya, perunggu digunakan sebagai peralatan ritual. Hal yang sama juga terjadi pada zaman dinasti Zhou. Bedanya, zaman dinasti Zhou juga terdapat ukiran pada perunggu tersebut. Biasanya, ukirannya menceritakan tentang keberhasilan militer dari pemiliknya.
Memang saat itu banyak terjadi peperangan, bahkan helmnya saja dari perunggu. Ukiran tulisan-tulisan ini memuat tulisan China zaman dulu, dan kita bisa melihat perkembangannya. Misalnya ini Ren, orang, Nitian, langit, dan juga ini Niu, perempuan. Karakter-karakter ini dapat dipelajari dari salah satu artefak yang sangat-sangat penting, yaitu Cauldron of Duke Mao. Di sini terdapat ukiran yang berisikan 500 karakter. Isinya sih tentang keberhasilannya dalam mendukung kaisar. Tapi bagi kita, hal ini jadi sangat penting karena bisa digunakan untuk mempelajari karakter China pada zaman dulu. Koleksi perunggu di museum ini dapat diperlihatkan dalam bentuk bagan. Di sini kita bisa melihat perubahan bentuk perunggu dari zaman dinasti Shang, Zhou, Warring States, Qin, dan Han. Perunggu yang dimaksud adalah food vessels, wine vessels, water vessels, dan peralatan musik. Bahkan, perubahan bentuk juga terjadi pada senjata perunggu. Di sini kita bisa melihat pedang perunggu dari zaman Warring State period. Selain senjata, perunggu juga digunakan sebagai cermin, seperti yang satu ini. Selain itu, pada zaman dinasti Qin, perunggu digunakan sebagai alat standarisasi untuk berat dan juga untuk volume. Misalnya yang kanan adalah untuk berat dan yang kiri adalah ciduk untuk volume. Ini special exhibition juga bronze lagi. Nah, ini tapi zamannya Qianlong ya, abad ke-18. Nah, ini. Yang menarik yang bisa kelihatan itu langsung ini ya. Ini betul-betul nekara ya. Nah, ini nih. Meskipun zamannya Qianlong abad ke-18, tapi mereka nemuin ini. Abad kedua sampai abad ke-6. Ini sama persis sama yang kita lihat di Alora. Dan juga ada lagi di Bali yang lebih gede. Jadi yang ditampilin di sini bukan zamannya Qianlong, tapi Qianlong yang intinya didokumentasikan semua koleksinya dia. Museum ini juga memiliki exhibition khusus. Misalnya kali ini exhibitnya adalah tentang snuff dari zaman dinasti Qing. Apa itu snuff? Coba kita lihat sekilas. Bentuknya kalau dilihat seperti botol parfum ya. Dan ini masuk ke China dari Eropa. Dan lalu akhirnya diproduksi di China. Karena pengaruh Eropa, lukisannya pun lukisan tentang bule. Padahal pelukisnya adalah orang China. Jadi isinya sebenarnya bukan parfum, tapi tobacco atau campuran tobacco. Jadi ini sebenarnya pengganti dari merokok. Campuran tobacco itu ditaruh di tangan lalu dihirup. Ada banyak bentuk snuff. Yang unik misalnya ini seperti terong. Tapi sebagian besar seperti ini. Exhibition khusus lainnya adalah terkait Wang Shichen. Wang Shichen adalah seorang kulturati yang lahir di Suzhou pada zaman dinasti Ming di abad ke-16. Sebagai seorang kulturati, ia mengumpulkan banyak karya seni dari perjalanannya. Karya seni yang baik ia simpan, dan apa yang ia anggap baik, akhirnya orang-orang anggap baik. Misalnya, di sini ia mengumpulkan karya seni tentang travel diaries, yaitu lukisan tentang perjalanan. Sejak itu, lukisan perjalanan menjadi terkenal. Karena keahliannya, banyak orang mendatangi Wang Shichen untuk memastikan bahwa suatu lukisan itu asli atau palsu, lalu mendapat cap dari Wang Shichen. Lukisan ini misalnya, ternyata adalah palsu, tapi dicap oleh Wang Shichen. Menariknya, cap Wang Shichen ini juga palsu. Itulah bagaimana orang menghargai Wang Shichen. Bahkan lukisan yang dikumpulkan bukan saja dari zamannya dinasti Ming, tapi juga zaman dinasti Yuan, seperti yang ini. Menarik ya? New Media Art Exhibition. Ya, lebih mau apa ya, kreatif lah. Dia minta scroll dari dalam. Ini deh. Jadi ini ada mesin, dapat scroll kita. Terus ada tulisannya, terus kita cap aja. Nanti kita cari tahu artinya apa. Ini ya, udah cap pakai ini. Nah, ini porselen nih, dari zamannya yang lebih modern lah, abad 18. Tuh.
lebih banyak pattern. Ini lukisan-lukisannya. Ini juga ada puisi sambil lukisan. Kayak gini betul-betul kelihatan masih baru ya. Padahal umurnya udah 200 tahun lebih. Karena disimpan dengan baik. Qing Dynasty ya, kalau udah naga kuning. Apakah ini inspirasi dari Kaido di One Piece? Lihat matanya tuh. Bahkan untuk memproduksi keramik porselen diminta sama Kaisar Qianlong buat digambar prosesnya tuh. Mining clay, seterusnya sampai jadi luar biasa. Ini Tibetan Buddhist art. Katanya gayanya itu budanya seolah kayak lagi marah. Ini dari tahun 477 nih. Northern Wei Dynasty, udah ada Buddha. Ini belakangnya ada cerita Buddha. Dia lahir dan seterusnya. Avalokitesvara. Ini jadi Kuan Yin nih. Masih ada bentuk-bentuk Budanya sebelum betul-betul jadi kayak Kuan Yin yang sekarang. Surat Dalai Lama tahun 1804. Ini peta Qing Dynasty. Tuh. A Garland of Treasures. Ini adalah exhibition terakhir yang kita kunjungi. Sesuai namanya, isinya adalah harta karun. Harta karun yang dimaksud dapat berupa berbagai hal. Misalnya perhiasan, batu mulia, porselen, dekorasi ruangan, atau juga seperti gading gajah ataupun cula badak. Sangat berharga bukan dari bahannya saja, tapi juga dari cara mengelolanya. Misalnya, yang dari gading gajah ini dibuat perhiasan yang sangat cantik. Di zaman dinasti Qing, hal ini dibawa satu langkah lebih jauh lagi. Bukan saja harta karunnya, tapi kotaknya pun dijadikan harta karun. Misalnya yang ini disebut curio box, yaitu box yang istilahnya membuat orang menjadi penasaran tentang isinya, karena isinya adalah harta karun. Menariknya, curio box ini sering juga dibuat seperti puzzle. Yang ini misalnya berisi 109 harta karun, termasuk kotaknya sendiri. Contoh isinya seperti ini, tapi tidak gampang membukanya. Semuanya itu ada di dalam bilik-bilik rahasia. Baiklah, itu museumnya. Ayo kita ambil barang kita di loker, terus kita jalan pulang. Nah, ini kita ambil dulu. Ambil barang-barang kita, uangnya kembali 10 yen. Jadi itulah kunjungan kita ke National Museum, National Palace Museum ya, ini di belakang. Lumayan bagus, ini banyak barang-barang yang sangat berharga dan luar biasa cantik ya. Betul-betul nggak tertandingi di tempat lain. Dan menariknya ini semua barang-barang kecil yang katanya bisa dibawa dengan kapal ke Taiwan ketika pemerintah nasionalis pindah ke Taiwan ya. Jadi barang-barang yang berharga, yang besar-besar aja, yang tinggal ada di mainland China. Yang kecil-kecil semua ada di sini. Khususnya yang dikoleksi oleh dinasti Qing ya. Jadi kenapa dinamakan palace? Padahal ini kan bukan tempat raja ya. Karena sebenarnya mungkin ya, karena barang-barang ini diambil dari National Palace-nya yang ada di China sana, dari Forbidden City lah dan lain-lain. Ya itulah, ya udah yuk kita balik. Ikuti terus Bang Jago, karena besok adalah hari terakhir kita di Taiwan. Sebelum kita pulang, kita akan mengunjungi satu tempat lagi yang bernama Tam Sui. Sampai jumpa.